Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Yang pertama, unsur lingkaran. Unsur pada lingkaran terdiri dari titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, panjang busur, tembereng, dan luas juring. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di pusat atau di tengah lingkaran. Sedangkan jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Terlihat pada gambar yang termasuk jari-jari adalah garis OA, OB, dan OD. Sedangkan diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan harus melalui titik pusat. Terlihat pada gambar yang termasuk diameter adalah garis BD. Untuk tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak harus melalui titik pusat. Terlihat bahwa yang termasuk tali busur adalah garis AB, AC, dan BC. Sedangkan apotema adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Terlihat pada gambar yang termasuk garis apotema adalah garis OE. Besar sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Selanjutnya, panjang busur. Panjang busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Terlihat bahwa yang termasuk panjang busur adalah panjang lengkung CD dan panjang lengkung AB. Selanjutnya, tembereng. Tembereng adalah luas pada bagian lingkaran yang terdiri dari satu tali busur dan satu panjang busur. Terlihat bahwa yang termasuk tembereng adalah tembereng AB, tembereng BC. Untuk luas juring adalah luas pada bagian lingkaran yang terdiri dari dua jari-jari dan satu panjang busur. Terlihat yang termasuk luas juring adalah luas juring AOB, luas juring AOD, dan luas juring BOD. Selanjutnya, sudut keliling dan sudut pusat. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran, sedangkan sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Terlihat bahwa sudut keliling pada gambar adalah sudut BAC karena titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Sedangkan sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Terlihat pada gambar yang termasuk sudut keliling adalah sudut BAC karena titik sudutnya yaitu titik A berada di keliling lingkaran. Sedangkan yang termasuk sudut pusat yaitu terlihat pada gambar BOC karena titik sudutnya yaitu titik O berada di titik pusat lingkaran. Jika sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, maka nilai sudut pusat yaitu 2 kali sudut keliling. Maka rumusnya itu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sehingga bisa dirumuskan sudut BOC sama dengan 2 kali sudut BAC. Jadi BOC 2 kalinya sudut BAC. Cara melihat bahwa sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama bisa melihat huruf di depan dan di akhir.
Perhatikan sudut BOC diawali huruf B, diakhiri huruf C. Begitu juga dengan sudut BAC diawali huruf B, diakhiri huruf C. Itu menandakan bahwa sudut tersebut sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Misalkan sudut QPR besarnya 30 derajat. Terlihat bahwa sudut QPR dengan sudut QOR menghadap busur yang sama, yaitu QR. Maka besar sudut QOR yaitu 2 kalinya sudut QPR, atau 30 kali 2 sama dengan 60 derajat. Selanjutnya perhatikan OB dan OA sama-sama jari-jari sehingga panjangnya sama. Begitu juga dengan OA dan OC, panjangnya juga sama karena merupakan jari-jari. Segitiga BOA termasuk segitiga sama kaki karena panjang OB dan OA sama. Begitu juga dengan segitiga AOC, merupakan segitiga sama kaki karena OA dan OC panjangnya sama. Jadi jika sudut BAO sebesar Z derajat, maka besar sudut ABO juga sebesar Z derajat. Begitu juga dengan sudut CAO sebesar Y derajat, maka besar sudut ACO juga sebesar Y derajat. Perhatikan BOC nilainya 2X, maka besar sudut BAC karena menghadap busur yang sama dengan BOC yaitu busur BC, maka nilai BAC setengahnya dari 2X yaitu X. Sehingga bisa dirumuskan X derajat sama dengan Y derajat ditambah Z derajat. Contoh, misalkan sudut RTO yaitu 30 derajat, maka sudut TRO juga 30 derajat. Misalkan ROU besarnya 80 derajat. Perhatikan sudut keliling RTU dengan sudut pusat ROU sama-sama menghadap busur RU. Maka jika ROU besarnya 80 derajat, berarti RTU besarnya 40 derajat. Maka besar sudut UTO yaitu bisa dirumuskan 40 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 10 derajat. Jadi besar sudut UTO adalah 10 derajat. Begitu juga dengan besar sudut TUO juga 10 derajat. Selanjutnya perhatikan segitiga AOD dan BOC bertolak belakang sehingga besar sudut OAD, ODA, OBC, OCB sama besar. Misalkan jika sudut DAO X derajat, ini juga X derajat, ini X derajat, ini juga X derajat. Besar sudut DOC adalah 2X derajat. Kenapa? Perhatikan. Sudut keliling DAC dengan sudut pusat DOC menghadap busur yang sama yaitu busur DC. Sehingga kalau ini X derajat berarti ini 2X derajat. Nah, untuk mencari sudut BOC,
perhatikan, DB adalah garis lurus. Garis lurus totalnya yaitu 180 derajat. Sehingga mencari sudut ini dirumuskan 180 derajat dikurang 2x. Contoh pada soal, misalkan sudut DAO 50 derajat, maka sudut ADO 50 derajat, sudut OBC 50 derajat, sudut OCB juga 50 derajat. Berarti sudut DOC 100 derajat, karena sudut keliling DAC dengan sudut pusat DOC menghadap busur yang sama, yaitu busur DC. Besar sudut BOC yaitu 180 derajat dikurang 100 sama dengan 80 derajat. Selanjutnya perhatikan sudut BAC misalkan besarnya X derajat. BAC dengan BOC sama-sama menghadap busur BC, sehingga besar sudut BOC adalah 2x. Nah, untuk besar sudut BDC bisa dicari menggunakan rumus 180 derajat dikurang x derajat. Ini caranya dari mana? Perhatikan. Total besar sudut lingkaran adalah 360 derajat. Jika ini 2x derajat, maka sisanya yang ini sebesar 360 derajat dikurang 2x derajat. Sudut keliling BDC dengan sudut pusat busur besar BOC sama-sama menghadap busur besar BC. Sehingga jika besar sudut ini 360 derajat dikurang 2x derajat, maka besar sudut BDC bisa dicari dengan 360 derajat dikurang 2x derajat per 2. Sama-sama dibagi 2. 360 derajat dibagi 2 180 derajat. 2x dibagi 2 hasilnya x derajat. Misalkan besar sudut BAC adalah 30 derajat, maka besar sudut BDC dicari dengan 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 150 derajat. Untuk besar BOC 2 kalinya 30 yaitu 60 derajat. Selanjutnya perhatikan garis singgung AB panjangnya sama dengan garis singgung CB. Sudut yang terbentuk antara jari-jari dan garis singgung adalah 90 derajat atau siku-siku. Maka jika OAB siku-siku, OCB juga siku-siku. Jika OBA besar sudutnya X derajat, maka OBC juga besar sudutnya X derajat. Perhatikan, misalkan besar sudut OBA sama dengan 40 derajat, maka besar sudut OBC juga 40 derajat. Siku-siku besarnya 90 derajat. Perhatikan segitiga ABO. Total sudut pada segitiga adalah 180 derajat, maka kita bisa mencari AOB, yaitu dengan cara 180 dikurang 90 derajat kurang 40 derajat, hasilnya 50 derajat. Atau cara mencari sudut AOB yaitu 90 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 50 derajat. Demikian penjelasan tentang lingkaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
belajar.